nama saya Islami Dinari Kinanti dengan NIM 2023-12023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas untuk modul 7 mata kuliah pemrograman web, dan semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam memahami materi pada modul ini dengan baik. Sebelumnya, saya bacakan dulu soal pada modul 7. Tugas untuk modul ini adalah membangun fondasi untuk portofolio digital Anda. Anda akan membuat satu repositori pusat yang akan berisi semua hasil kerja praktikum Anda dari modul 1 hingga modul ke-7. Namun, asisten lab saya hanya meminta dari modul 1 hingga modul 6 saja. Yang pertama adalah inisialisasi untuk repositori publik baru di GitHub dengan nama portofolio pemrograman web dengan NIM saya yaitu 2023-12023. Di sini teman-teman bisa langsung create repositorinya dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Jika saya perbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu lanjut, pada langkah awal saya akan melakukan langkah pada modul 1-3 terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya akan clone repositori tersebut ke laptop saya. Dengan cara membuka terminal pada VS Code, bisa diklik tanda view di sini, lalu bisa diklik terminal, atau bisa dari keyboard, bisa di Ctrl plus ditambah petik 1 atas atau yang di sebelah angka 1 pada keyboard di laptop. Setelah itu bisa di git clone pada terminal tersebut, lalu kita salin link yang GitHub dari di atas sini, dari link yang ini. Setelah itu bisa di enter untuk datanya di cloning. Setelah berhasil di git clone, lalu kita buat struktur folder untuk modul 1, 2, dan juga 3 pada file manager di laptop atau bisa langsung pada VS Code-nya. Lalu di sini salin hasil kerja Anda ke folder tersebut satu-satu. Jadi di modul 1 di sini terdapat tugasnya, modul 2 dan 3-nya juga terdapat tugasnya. Lalu di sini cara membuat branch untuk tugas modul 1 dan 3 adalah melakukan git init, add, commit, dan push pekerjaan. Di sini fungsi dari git init adalah membuat repositori git baru di folder lokal proyek saya, dan akan muncul folder .git tersebut di dalam folder yang tersembunyi. Ini akan menandakan git sudah aktif di folder tersebut. Lalu yang kedua, setelah melakukan git init, lalu kita akan melakukan git add dan git commit. Setelah berhasil mengcommit, lalu kita akan melakukan branch untuk tugas slice modul 1 dan juga 3. Dan langkah berikutnya akan melakukan git checkout dan git remote menggunakan link GitHub. Langkah terakhirnya adalah kita akan melakukan git push. Nah, fungsi dari git add ini adalah menambahkan file atau perubahan file ke staging area sebelum di-commit. Lalu di sini setelah kita enter git add, lalu kita akan melakukan git commit dengan initial commitnya menambahkan proyek 1, 2, dan juga 3. Fungsi dari git commit adalah akan menyimpan snapshot dari perubahan file yang telah di-add ke repositori git lokal. Setelah berhasil di enter, akan muncul tampilan seperti ini untuk modul 1, 2, dan juga 3. Kita lanjut pada git branch modul 1 dan 3 terlebih dahulu. Di sini fungsi dari git branch adalah melihat daftar branch, membuat branch baru, atau juga bisa menghapus branch. Nah, di sini kita menambahkan, jadi kita melampirkan tugas slice modul 1 dan juga 3.
Lalu setelah kita berhasil branch, kita git checkout untuk modul 1 dan juga 3. Nah, fungsi dari git checkout adalah berpindah antar branch atau mengembalikan file ke kondisi tertentu. Setelah itu, kita git remote menggunakan link dari GitHub yang sebelumnya kita buat. Ini fungsi dari git remote adalah menghubungkan repositori lokal dengan repositori GitHub. Setelah berhasil kita git remote, lalu kita mencoba untuk git push origin tugas dari yang modul 1 dan 3. Jadi fungsi dari git push ini adalah mengirim atau upload file yang sudah di-commit dari repositori lokal ke repositori GitHub. Setelah kita berhasil git push, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya adalah modul 1 dan juga 3-nya bisa dilihat pada GitHub. Selanjutnya, setelah modul 1 sampai 3-nya selesai kita push, lalu di sini kita buat untuk langkah lanjutan pada modul 4. Jadi untuk langkah awal saya melakukan git init, setelah melakukan git add, lalu kita akan lakukan git commit. Setelah berhasil commit, selanjutnya kita lakukan branch untuk tugas slice modul 4. Nah, di sini kita menggunakannya JavaScript, menggunakan namanya. Ini sebagai judul untuk modul 4. Lalu langkah berikutnya kita melakukan git checkout dan git remote menggunakan link GitHub. Dan langkah terakhirnya adalah lakukan git push. Kita akan melakukan langkah ini terus-menerus sampai di modul ke-6. Sampai kita nanti akan melakukan readme, kita akan ulangin step yang ada di sini atau dari yang di atas tadi. Sama di sini kita masih melakukan git init, lalu habis itu kita bisa git add. Setelah git add, kita git commit dengan initial commitnya menambahkan proyek modul 4. Kalau tadi modul 1 dan 3, maka ini menambahkan proyek modul 4. Lalu selesai di commit, di sini kita git remote, lalu kita git branch modul 4 dengan namanya JavaScript, lalu kita git checkout. Setelah kita git checkout, langkah terakhir adalah git push. Di sini datanya juga sudah bisa dilihat. Ini menandakan bahwa ketika kita akan cek pada GitHub, maka file tersebut akan berada pada GitHub. Selanjutnya, untuk melakukan langkah awal, saya melakukan git init, setelah melakukan git add, lalu kita lakukan git commit. Setelah berhasil commit, selanjutnya kita lakukan branch untuk tugas modul 5 PHP. Dan langkah berikutnya kita melakukan git checkout, remote, dan juga git push. Di sini kita melakukan git init, git add, git commit dengan menambahkan proyek modul 5. Kalau tadi modul 4, sekarang adalah modul 5. Lalu kita git branch modul 5 strip PHP dan kita check out. Setelah itu kita lakukan langkah terakhir, yaitu kita git push. Selanjutnya, untuk langkah awal saya melakukan git init, setelah melakukan git add, lalu kita lakukan git commit kembali. Setelah itu kita masukkan modul 6 dengan judul dari modul 6, yaitu PHP lanjutan. Langkah berikutnya kita melakukan git checkout dan remote, dan langkah terakhirnya melakukan git push. Kita lakukan sama seperti sebelumnya. Setelah di push, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan langkah berikutnya kita akan membuat readme. Jadi kita buka dulu file manager atau folder di laptop, contohnya ini. Lalu kita pilih new, kita bisa pilih teks dokumen, kita simpan dengan nama readme md. Kita lakukan langkah yang seperti sebelumnya. Kita lakukan git branch. Di sini saya tidak melakukan git init kembali karena cukup ada git branch saja. Kita bisa melakukan dari langkah awalnya. Kita git branch. Di sini sudah terlihat ada modul 1 sampai 3, ada modul 4, 5 dan juga 6. Setelah itu kita git checkout. Di sini kita menggunakan main karena main ini sebagai tanda yang akan muncul pada GitHub nanti. Lalu kita git push origin mainnya. Di sini tampilan akhirnya.
Lalu kita bisa selesai di push pada terminal VS Code pada GitHub, cek bagian mainnya, dan kita bisa lihat file yang selesai di push akan terlihat pada bagian main pada GitHub. Nah, di sini sudah terlihat terdapat modul 4, 5, 6 yang baru saya push melalui terminal pada VS Code, dan modul 1 dan 3 nya bisa dicek di bagian sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.